Ibadah gabungan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam momen ibadah gabungan, tim Mik Klasis Balim Tengah terdiri dari 3 rayon kota, Rayon Napua, dan Rayon Pulang. Bertempat di Jemaat Siloyoa Rayon Napua. Dan inilah kehadiran daripada semua jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Mereka semua sudah mengambil tempat duduk masing-masing sambil menunggu ibadah mulai. Inilah kursi barisan daripada kader intelektual dan hamba-hamba Tuhan yang ada dalam kalangan pelayanan tim Mik Klasis Balim Tengah Koordinator Jaya Wijaya. Dan juga kehadiran daripada semua jemaat. Mereka sedang bertepuk tangan dan memuji-muji Tuhan dalam ibadah berlangsung. Walaupun cuaca begitu panas, tetapi kesemangatannya luar biasa dalam bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Karena Tuhanlah yang harus kami sembah, dan juga karena Tuhanlah yang patut kita sembah, karena Ia mati untuk kita, dan juga Ia bangkit dan naik ke surga untuk kita semua. Lebih baik mempergunakan hidup ini untuk Tuhan daripada mempergunakan hidup ini untuk hal-hal duniawi. Ini adalah sumbangan pujian masing-masing dari rayon. Mereka mempersembahkan pujian ini untuk Tuhan dalam momen ibadah kenaikan Yesus ke surga. Inilah penyampaian firman Tuhan oleh Pendeta Matias Kudiai dengan sorotan tema yang diambil adalah kita mengakui kuasa kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 9, dengan subtema adalah melalui ibadah kenaikan Yesus ke surga ini, orang percaya mengaku Yesus. Dan kedatangannya yang kedua untuk menjemput orang-orang percaya dalam kuasa kemuliaannya. Kalau nama kita terdaftar di dunia ini, akan terhapus sekali waktu. Atau ketika kita meninggal dunia, tidak ada nama lagi. Ayat Mas, Kisah 1 ayat 9. Subtema, melalui ibadah gabungan kenaikan Yesus ke surga, orang percaya mengaku kuasa kenaikan Yesus ke surga dan kuasa kedatangannya kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya. Anggota jemaat kita sudah tahu semua cerita tentang Yesus sudah catat dalam Alkitab. Karena itu, satu hal yang perlu kita ingat kembali itu adalah latar belakang Tuhan Yesus. Sudah dicatat dalam Yohanes 1 ayat 1. Yesus itu disebut firman. Dia sudah ada sama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Tetapi karena kepentingan manusia berdosa bertumpuk di dunia ini,
maka Tuhan Yesus menginkarnasi. Kalau kata lain itu berubah menjadi manusia, bentuk manusia. Allah berubah menjadi manusia. Ini sudah terjadi. Maria yang menerima. Dia besar bergaul dengan teman-teman yang segenerasi dari orang Nazaret, Galilea. Dia bertumbuh mereka sama-sama. Tapi mulai kerja itu umur 12 tahun. Waktu para ahli imam Taurat itu berdiskusi masalah hukum Taurat, hukum Musa. Mereka diskusi, Tuhan Yesus ada sama-sama di Bait Allah. Baru mereka ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi semua pertanyaan dijawab. Mereka heran-heran. Sejak itu sampai kepada Yesus ditangkap, dia luar biasa melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib yang satu ke tanda-tanda ajaib yang lain. Dan semua setan pun akui. Lalu semua orang ikut Tuhan Yesus, bukan sedikit orang. Mereka yang lapar diberi makan, mereka yang haus diberi air, mereka yang mati dibangkitkan, mereka yang dirasuk setan sudah semua roh jahat diusir keluar. Sampai kepada penangkapan, tiba penangkapan Yesus. Lalu mereka yang dilayani sebelumnya itu datang ke Tuhan Yesus dengan air mata yang luar biasa, menangis karena penderitaan penganiayaan Yesus itu bukan biasa-biasa, itu luar biasa. Sampai kepada pengadilan demi pengadilan, aniaya penganiayaan demi penganiayaan, sampai kepada penaliban, kasar semua. Tapi terakhir Tuhan Yesus di kayu salib jam 3 sebentar menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah apa yang mereka buat itu karena tidak tahu. Memang pada sejak itu dosa mereka diampuni. Itulah sebabnya Tuhan sekarang buktikan kuasa Tuhan yang dia terima, kuasa surga dan di bumi. Maut dikalahkan, hari yang ketiga bangkit. 40 hari penampakan. Dan dia datang berulang kali. 10 orang, 10 kelompok Tuhan Yesus kunjungi. Karena nama mereka sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan. Sehingga mereka tidak bisa dibiarkan 40 hari bertahan Yesus. Terakhir itu 500 orang. 500 orang. Tuhan Yesus datang serentak. Karena mereka punya pipi penuh dengan air. Sehingga kesedihan panjang Tuhan Yesus datang. Urapi, jamah, iman diteguhkan. Terakhirnya 120 orang dibawa ke Bukit Zaitun. Di depan mereka ayat 9 ini. Sementara Tuhan Yesus memberkati mereka, tangannya panjang turun di atasnya, tapi orangnya mulai bergerak untuk terbang naik ke surga sana. Mereka semua ikut mata Tuhan Yesus. Sampai kepada perbatasan ada awan putih. Dia masuk di situ. Mereka tidak lihat Yesus selanjutnya karena itu batasan surga dan bumi. Selanjutnya malaikat diutus, ayat 10-11 itu memberikan penjelasan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Anggota jemaat, masa lalu kita hanya tahu sejarah. Tapi satu masalah yang kita harus siap siaga adalah kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu tidak ada tentukan tanggal, hari dan tahun. Itu rahasia mati. Yesus sendiri tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, hanya yang tahu itu Allah. Allah perintah turun jam ini juga Tuhan Yesus turun ke bumi. Tiba-tiba. Itulah sebabnya anggota jemaat di sini ada dua hal yang penting yang kita harus akui Yesus. Dua hal yang kita akui Yesus. Anggota jemaat harus akui Yesus dua hal. Yang pertama, kita harus mengakui kuasa kenaikan Yesus ke surga. Dia naik ke surga itu
Semua orang akui. Apabila bisa agama-agama lain juga harus akui. Sebab mereka punya Allah itu bukan Allah yang hidup. Itu patung-patung dewa-dewa yang digosok minyak sehingga pikiran mereka di dalam dia ada mereka, di dalam dia ada Allah. Ini keliru imannya. Tapi kami tidak salahkan, ini mereka terserah. Tapi semua orang harus mengakui Yesus karena dia terangkat ke surga tanpa memakai alat terbang. Mengapa dia akan jadi seperti itu? Karena di Matius 28 ayat 18 lihat di situ. Yesus sendiri mengaku, aku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di bumi dia gunakan selama dia ada di dunia. Setan gementar tidak bisa lawan Yesus. Semua dia bicara apapun itu terjadi. Orang mati pun dibangkit 3 hari kemudian. Ini karena dia pakai kuasa yang miliki untuk dunia punya. Sampai pribadi kalahkan maut, bangkit hari yang ketiga. Lalu orang mati dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit sama-sama antar di Firdaus sana. Setelahnya mereka amankan di sana, Tuhan Yesus kembali ke bumi 40 hari bertahan. Setelahnya orang percaya satu persatu atau kelompok atau puluhan orang dilayani. Berkati mereka. Hari yang terakhir Tuhan Yesus bawa 11 murid dengan pengikut yang lain berjumlah 120 orang di depan mereka. Yesus naik ke surga. Itulah sebabnya waktu itu, waktu dia naik, kuasa dunia punya sudah berakhir. Sekarang dia gunakan kuasa surga punya. Magnet surga tarik Yesus dari bumi ke surga sana tanpa memakai alat terbang. Akui itu. Anggota jemaat, kita percaya budaya-budaya yang tidak mendukung Alkitab, kita keliru. Lebih baik pisahkan. Kemudian kita percaya alam-alam tertentu, lebih bagus tidak ada di situ. Setan posisi ambil. Pohon-pohon tertentu jangan keluar, jangan tumpahkan darah. Di situ setan ada, bukan Tuhan Yesus yang ada. Kita tidak ada, tapi ini satu pelajaran yang kita harus belajar. Kita sudah lepas dari sana. Kemudian kita juga harus berada posisi mengakui Yesus. Yesus pernah mau itu yang kita pegang. Yesus apa yang dia ajarkan itu adalah pelajaran bagi kita semua. Itu adalah pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus naik ke surga dengan suatu cara yang mujizat. Kita akui itu. Karena itu 120 orang benar-benar rasakan kenaikan Tuhan Yesus itu. Tapi mereka dijanji 2. 1, jangan kau tinggalkan Yerusalem, sebab pengganti saya akan datang. Yang kedua, Roh Kudus turun ke atas kamu, pergilah memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Balim Tengah 30 jemaat kami berkumpul di rayon Napua, jemaat Sinojuba Napua. Rentetan ibadah ini kita dari pertama, pertengahan sampai selesai. Dan dalam hal ini kami banyak membantu artinya Kolote untuk membangun rumah gembala. Aksi sumbangan dengan jumlah 23 juta masuk, kami menyerahkan kepada panitia pelaksanaan pembangunan rumah dinas jemaat. Setelah itu kami selesai ibadah dan kami pulang ke 3 rayon Kulem, Kota dan Napua. Oleh sebab itu hari kenaikan Yesus ini adalah memperingati hari kenaikan Yesus naik terangkat ke surga. Dan Yesus yang di Yohanes 14 ayat 1 dan 2, dia menyatakan
saya pulang ke surga untuk membangun orang-orang yang kaya punya rumah dan dia kembali ke dunia menyambut saleh. Terima kasih. Baik, terima kasih para pemirsa yang sudah mengikuti video singkat ibadah gabungan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mulai dari pertama, pertengahan, hingga akhir. Itulah video singkat dalam ibadah ini. Jadi bagi siapa saja yang mengikuti atau menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biarlah channel ini bisa membagikan video-video singkat tentang ibadah dan juga pelayanan apa saja. Terima kasih, Tuhan berkati.